Itu kerinduan kami ya Bapa. Untuk kami boleh selalu senantiasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau teramat sangat baik ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sehingga pagi ini Tuhan, Engkau boleh antar kami anak-anak-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan, dalam satu kesatuan hati ya Bapa. Untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan, berterima kasih. Begitu besar Tuhan perlindungan-Mu pada setiap kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami pagi ini Tuhan boleh bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bertugas Tuhan di pagi ini Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami membawa sukacita Tuhan, sorak-sorai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa, mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan bagi setiap permasalahan kami. Sehingga kami boleh naik tingkat lebih tinggi lagi Tuhan. Kami boleh memenangkan setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu mengangkat tangan kami Tuhan saat kami jatuh. Engkau yang menjadi andalan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan roh kami selalu diperbarui oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ibadah pagi ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan ya Bapa. Engkau urapi kami semua Tuhan. Sehingga saat kami pulang Tuhan, tidak seperti saat kami datang Tuhan. Kami mempunyai roh yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, semuanya semangat memuji Tuhan. Mari kita menari bersuka cita. Biarlah sukacita surga turun di atas kita semua hari ini. Sama-sama katakan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Jiwa sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Tuhan bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, berdua
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, lakukan badai. Kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya.
Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Bapa, amat baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang selalu peduli atas kami, Allah yang memeliharakan kami, menjagai kami, dan bukti pemeliharaan-Mu hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau dan mendengar suara-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini waktunya kami akan mendengarkan suara-Mu, pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Beri setiap anak-anak-Mu kerendahan hati, supaya setiap apa yang Kau sampaikan melalui anak-Mu ini bisa dipahami, dimengerti, sehingga hari-hari ke depan kami bisa menatap dan mengiring Engkau dengan suatu kepastian yang pasti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Ini penghuninya lagi di keluar kota semua nih, Saudara. Pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan
yang judulnya cukup bombastis dan itu sangat penting buat kita. Dan ternyata saya merasakan ada sesuatu yang ada hambatan-hambatan yang mengganggu gitu. Pagi-pagi ternyata buzzer kita kemana pemain bass? Ternyata jatuh dari motor tiba-tiba. Sehingga tadi ini pemain Devin ini puji Tuhan langsung bisa. Terus yang kedua apa tadi? Pas awal tiba-tiba kamera mati, kok gelap semua. Puji Tuhan sudah teratasi. Dan musik pun hari ini, maaf ya nak ya, sepertinya agak kurang bagaimana gitu. Saya percaya ini ada sangkut pautnya firman yang akan saya bacakan begitu, saya sampaikan gitu. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul menjadi pangeran-pangeran Allah. Nah ini cukup bombastis saudaraku ya. Nah firman yang saya sampaikan pagi hari ini masih ada hubungannya dengan firman Tuhan yang saya sampaikan awal Februari lalu. Yang berjudul iman sejati. Masih ada nggak di saudara? Iman sejati, nah ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang awal Februari kemarin tidak hadir, boleh cari di YouTube, dengar. Ini sangat penting. Kenapa? Untuk melihat apakah iman yang saya miliki selama ini sudah iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, atau masih iman yang imitasi begitu. Nanti dicari ya. Oke, sudah nak, cukup. Baik, saya akan mulai pembahasan kita pada pagi hari ini dimulai dengan buka satu ayat saja. Cukup panjang pagi hari ini khotbah saya. Dari Galatia 3 ayat yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Tolong nak, bukakan. Ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara, dari pernyataan Paulus ini, dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, saudaraku, kita sebagai orang percaya bisa atau berani berkata dengan yakin bahwa saya ini adalah anak-anak Allah. Sesuai dengan firman tadi. Karena Allah kita itu adalah raja, anak raja itu apa saudara? Disebut pangeran. Jadi bisa juga kita ini disebut sebagai pangeran-pangeran Allah. Amin saudaraku? Ya, pangeran-pangeran Allah. Kita anak Allah, kita adalah pangeran-pangeran Allah. Nah, dari firman ini tercipta lagu, nggak tahu siapa komposernya itu, lagu yang begini. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Betul saudara ya? Ya itu tahun 87, 90 itu terkenal itu saudaraku. Itu lagi ngetop-ngetopnya itu. Terus yang belakang-belakangan ada lagi lagu yang disambung lagi dengan begini. Cek kali ya. Oh mati. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Terus bagaimana lagi? Lanjutnya. Ketinggian. Aku bahagia menjadi milikmu, begitu saudara ya. Itu bagus, baik. Tapi pagi hari ini saya ajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi. Mungkin agak sedikit mengagetkan kita gitu. Begini saudaraku, ketika kita mengaku, ya, ketika kita mengaku aku adalah anak Allah, itu bisa jadi itu hanya klaim dari kita sepihak loh saudaraku. Loh, kok bisa? Bisa. Contoh gini, ketika tadi kita nyanyi atau kita ngaku, aku anak Allah, aku anak raja gitu. Saudara pernah nggak terbersit dalam pikiran Bapak Ibu Saudara begini? Tapi apakah Bapak di surga juga mengakui aku sebagai anak ya? Pernah nggak terpikir gitu saudaraku? Bisa nggak terjadi ketika kita ngomong, aku anak Allah, aku anak raja. Terus Bapak di surga bilang begini, rasanya aku nggak merasa punya anak kayak kamu deh.
Karena anak-anakku tuh memiliki kriteria yang khusus, yang aku kenali gitu. Bisa nggak terjadi seperti itu, saudaraku? Bisa. Terus tadi ketika kita nyanyi, aku bangga memiliki Allah sepertimu. Pernah nggak kita berpikir, pertanyaan begini, apakah Bapak saya di surga juga bangga ya memiliki Allah seperti saya, memiliki anak seperti saya? Apakah Allah Bapa di surga juga bangga ya melihat perbuatan saya saat ini? Apakah Allah Bapa juga bangga melihat karakter saya saat ini? Cara hidup saya saat ini? Terus lagi, aku bangga memiliki Allah seperti itu, apalagi yang tadi? Aku bahagia menjadi milikmu. Pertanyaan yang sama, terpikir enggak? Apakah Allah juga bangga memiliki Allah seperti saudara dan saya? Apakah Allah juga bangga melihat kelakuan kita saat ini? Apakah Allah juga bangga melihat cara hidup kita saat ini? Jangan-jangan dia bukannya bangga. Jangan-jangan dia justru apa? Malu melihat cara hidup kita saat ini. Begitu, saudaraku. Nah, pertanyaan sekarang begini. Lalu bagaimana dong, Pak? Supaya pertanyaan-pertanyaan tadi tidak menuduh kita. Supaya pertanyaan-pertanyaan tadi tidak menghantui kita. Nah, jawabnya tentunya kita harus memiliki kriteria-kriteria sebagai anak Allah, sehingga Allah melihat kita, oh iya ini anakku gitu. Apa itu kriteria-kriteria yang kriteria-kriteria sebagai untuk menjadi anak Allah itu? Nah ini saudara, saya ajak saudara untuk melihat Galatia 3 ayat 26 tadi. Apa yang harus kita miliki kriteria-kriteria supaya kita tuh diakui juga sebagai anak Allah? Nih kriterianya yang pertama begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Syarat pertama, kriteria pertama untuk menjadi anak Allah, anak raja, pangeran Allah adalah percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang sudah mati bagi penebusan dosa saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, di sini perlu saudara melihat kembali iman yang sejati tadi. Sebab percaya kepada Yesus yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Tonton video saya yang kemarin itu, saudara akan mengerti. Ya. Jadi di sini kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Amin. Ya, berarti kriteria pertama sudah memenuhi syarat. Yang kedua, ayat 27 nak, ayat 27. Sudah lolos kita tahap pertama. Memenuhi syarat sebagai anak-anak Allah, diakui sebagai anak Allah. Yang kedua, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Yang kedua, setelah kita percaya sungguh-sungguh, kita dibaptis dalam Kristus. Apakah semua sudah dibaptis ini? Ada yang belum dibaptis? Angkat tangan. Sudah? Baik, berarti kriteria kedua lolos. Puji Tuhan. Sekarang kriteria ketiga, tetap di sini ya. Yang ketiga, setelah kamu semua dibaptis dalam Kristus, yang ketiga, telah mengenakan Kristus. Yang ketiga, kita harus mengenakan Kristus. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara mengenakan Kristus? Iya, ada yang berani jawab. Mengenakan Kristus itu seperti apa, Pak? Mengenakan Kristus itu seperti apa sih? Mengenakan Kristus itu begini. Ini saya baru masuk poin khotbah saya ini. Mengenakan Kristus seperti ini, contoh begini. Orang ketika kita mengenakan pakaian itu berfungsi untuk menutupi ketelanjangan kita yang memalukan. Jadi pakaian yang kita kenakan ini menutupi ketelanjangan kita, atau paling tidak pakaian yang kita kenakan ini akan
menutupi dan mengubah sebagian besar dari penampilan kita sebelumnya. Contoh saya, coba semua lihat saya. Kelihatan kan ya? Bapak Ibu Saudara melihat saya, penampilan saya saat ini, saya mengenakan baju pendek, kok tumben Pak Joko itu. Pakai baju warna apa ini namanya? Merah bata. Lalu kelihatan cungkringnya, betul nggak? Padahal berat saya udah 80 kilo tuh, itu masih kelihatan cungkring juga gitu. Terus kelihatan uban-uban di tangan, tanda penuaan saudaraku. Tetapi kalau saya mengenakan pakaian lagi, tolong Mam. Nah, ini bukan ketinggalan saudara, sengaja. Tapi kalau saya mengenakan pakaian lagi seperti ini, wow, penampilan saya jadi berubah, betul saudara? Sebagian besar penampilan saya berubah. Ya, cungkringnya tidak kelihatan, saya kelihatan lebih gede, lebih gagah. Oh, enggak sampai gemoy. Yang pasti lebih gagah, lebih gede, lebih ganteng, betul nggak? Terus yang malu-maluin uban-uban saya di tangan nggak kelihatan, sehingga penampilan saya berubah. Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, Bapak Saudaraku. Dalam kehidupan rohani kita, ketika dulu kita belum mengenal Tuhan Yesus, hidup kita itu memalukan. Hidup kita itu, kita hidup dalam dosa dan perbuatan kita sungguh sangat memalukan. Betul apa betul? Tapi setelah kita percaya Yesus, dibaptis, percaya sungguh-sungguh dan dibaptis, maka semua dosa kita sebesar apapun Tuhan ampuni. Amin ya. Lalu sebobrok apapun kehidupan kita di belakang sana dulu, Tuhan lupakan. Lalu selanjutnya kita diberi anugerah untuk mengenakan Kristus. Yaitu apa? Mengenakan hidup Kristus di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kelihatan bersih dan wangi di hadapan Tuhan. Itulah namanya mengenakan Kristus. Seperti pakai begini. Lalu secara real apa? Apa yang harus kita kenakan, saudaraku? Apa yang harus kita kenakan yang dimaksud mengenakan Kristus itu yang harus kita kenakan apa sih Pak maksudnya? Kehidupan Kristus yang harus kita kenakan di dalam hidup kita adalah satu. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Yaitu supaya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ini dia. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dibaptis, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Yesus. Perasaan itu bicara tentang apa saudara? Hati. Kita harus mengenakan hatinya Yesus. Kita harus mengenakan kasihnya Yesus. Kita harus mengenakan kesabarannya Yesus. Kita harus mengenakan kebijaksanaannya Yesus. Kita harus mengenakan kerendahan hatinya Yesus. Kita harus mengenakan seluruh karakter Kristus di dalam hidup kita. Lalu apa lagi? Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan begini. Tuhan Yesus yang berbicara. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, mengenakan Kristus itu artinya mengenakan kekudusan Yesus. Apa itu mengenakan kekudusan Yesus? Mengenakan kebenaran, ya, mengenakan
kebenaran Yesus. Atau begini, menganakan kekudusan Yesus itu adalah kita harus selalu berkata tidak terhadap segala sesuatu yang tidak benar atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita mengenakan kekudusan Yesus. Selalu harus berkata tidak terhadap segala hal ketidakbenaran gitu. Itu namanya mengenakan kekudusan Kristus, saudaraku. Ya. Nah, ini semua harus kita kenakan, saudaraku. Ini semua harus kita kenakan. Sehingga juga ada orang yang mencipta lagu begini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu ada di Galatia 2 ayat 20, saudaraku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi hidup yang kita hidupi bukan aku lagi, tapi apa? Kristus dalam kita. Ada lagi. Ku harus semakin berkurang, terus Yesus harus semakin bertambah, gitu kan? Ku harus makin berkurang, Yesus yang makin bertambah. Artinya apa? Manusia lama kita, Joko yang lama ini harus semakin hari semakin berkurang, semakin tidak kelihatan, tetapi Yesus yang bertambah-tambah, Yesus yang nyata, Yesus yang kelihatan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga orang melihat, saya lain, ini bukan Joko yang dulu ini. Saya ngelihat bukan Joko yang dulu. Kenapa? Karena Kristus terlihat di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara gitu, saudaraku. Nah, kalau itu terjadi, saudara dan saya lakukan, saudara, pasti, saya berani pastikan, Bapak di surga melihat kita bangga dan tersenyum. Wah, inilah anak-anakku dari GBI Graha Oikos yang mengenakan karakter anak tunggalku yang hidupnya menyenangkan hatiku. Wow. Amin, saudara. Jadi itulah kriteria-kriteria untuk kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pangeran-pangeran Allah. Ya. Baru kita akan diakui oleh Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Mungkin ada pertanyaan gini, Pak, bagaimana kalau kita tidak mengenakan pakaian Kristus? Kan kita percaya Yesus, dibaptis, cukup toh Pak? Yang penting tiap minggu ke gereja toh Pak? Yang penting tetap percaya toh Pak di hati saya? Saudara, begini, saya katakan tadi, meskipun ketika kita percaya dan dibaptis, lalu dosa kita diampuni, manusia lama yang bobrok itu dilupakan oleh Tuhan, ya. Lalu kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Tapi karakter dosa kita itu masih menempel di dalam tubuh kita, masih menempel di sini dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudaraku. Masih menempel di sini. Orang yang sudah percaya dibaptis masih bisa berbuat dosa nggak, saudaraku? Masih. Kenapa? Loh, tadi kan sudah diampuni. Iya. Tetapi masih bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena manusia lama kita, karakter lama kita masih menempel di sini, saudaraku. Masih ada. Nah, kalau kita tidak mau mengenakan Kristus dalam hidup kita, tidak mau mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita, kita memilih untuk tetap memakai manusia lama kita, tidak peduli dengan kebenaran dan kekudusan Allah, itu akibatnya sangat tragis. Akibatnya tragis, saudara. Saudara masih ingat perumpamaan tentang perumpamaan tentang undangan perkawinan? Sudah pernah baca? Ya, kita baca aja. Matius 22. Matius 22, ini perikopnya panjang, nanti saya ambil ini aja.
Matius 22 dari ayat yang kedua aja. Kita akan melihat, kalau kita merasa sebagai orang Kristen, udah cukuplah, yang penting percaya. Enggak perlulah mengenakan Kristus di dalam hidup saya lah. Ini akibatnya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Lalu ayat 10 langsung, lengkap ayat 10. Ayat 10 nak. Maka pergilah hamba-hamba itu, hamba-hamba raja tadi, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lanjut, 12. Ia raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Raja, ini yang menyampaikan ini Tuhan Yesus sendiri, saudara, perumpamaan ini. Raja ini adalah menggambarkan Allah Bapa. Lalu anak ini menggambarkan Yesus, Tuhan Yesus. Lalu para undangan yang berasal dari jalan-jalan tadi, orang-orang jahat, orang-orang baik, yang dicomot dari jalan-jalan tadi, itu adalah saudara saya. Yang sudah menanggapi undangan Tuhan, undangan Raja itu, sehingga kita menjadi percaya. Percaya Yesus itu artinya kita sudah datang masuk ke dalam ruangan pesta. Dan kita semua sedang menunggu kedatangan Raja Yesus, Allah, yang kita sembah dalam nama Yesus. Kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan, saudara, amin ya. Tapi kita lihat, di sini kita diingatkan bahwa orang-orang percaya yang tidak mengenakan pakaian pesta, orang yang sudah menanggapi undangan pesta, sudah datang ke tempat pesta, tinggal nunggu mantainya datang, tapi enggak mengenakan pesta. Ini gambaran adalah kita, orang-orang yang percaya, udah masuk ke gereja, sudah tinggal menunggu kehadiran Tuhan, tetapi tidak mengenakan pakaian Kristus, tidak mengenakan kebenaran Kristus, tidak mengenakan kekudusan Kristus. Dan apa yang terjadi? Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu, orang yang tidak mengenakan pakaian kekudusan itu, tidak mengenakan pakaian kebenaran Kristus itu, tidak mengenakan Kristus dalam hidupnya itu, diikat, dicampakkan ke tempat yang gelap. Tragis banget. Tragis banget. Makanya untuk itu pagi hari ini, saudaraku, pagi hari ini saya ajak untuk kita menyadari gitu loh, menyadari kembali. Khotbah-khotbah saya selalu begini. Selalu mengajak untuk kita itu ngeh. Khotbah-khotbah saya selalu mengajak untuk kita ingat. Kita menjadi orang Kristen, kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus itu untuk apa? Bukan hanya sekedar percaya terus diberkati, tidak. Gitu. Tuhan tidak menghendaki itu, Allah Bapa kita tidak menghendaki itu. Allah Bapa menghendaki supaya pengorbanan anaknya itu tidak sia-sia. Bagaimana? Orang-orang yang percaya mengenakan kehidupan anaknya di dalam hidup kita. Gitu, saudaraku. Oh, ternyata nggak panjang ternyata. Nah, untuk itu, saudaraku, untuk itu
untuk kita semua, jemaat GBI Gera Oikos. Mari kita menanggapi teguran atau suara Tuhan pagi hari ini dengan serius. Dengan mendengarkan atau mengecamkan baik-baik nasihat Rasul Paulus yang akan kita baca ini. Mari kita baca baik-baik. Saya baca untuk saudara. Ini nasihat Rasul Paulus yang harus kita camkan baik-baik. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang ketika Tuhan datang nanti kita diikat dan dilemparkan. Tetapi tadi yang saya katakan tadi, kita menjadi anak-anak Allah yang memenuhi kriteria dan diakui sebagai anak-anak Allah. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Ini panjang nih saudara. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga pada kita pada pagi hari ini. Ini dia. Ini rasakan bahwa ini saat ini untuk kita. Secara pribadi-pribadi. Begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu juga penyembahan berhala ternyata. Lagi langsung ayat yang ke-6. 6. Semua itu mendatangkan murka atas orang-orang yang durhaka. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dulu kita juga melakukan hal-hal ini. Tadi saya katakan ketika kita belum percaya Yesus, kita dulu hidup dalam dosa dan penuh dosa dan hidup kita memalukan gitu. Itu diulang lagi sama Rasul Paulus di sini. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah. Oh, nggak boleh marah Pak? Boleh. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Orang boleh marah, Tuhan Yesus juga marah, tetapi jangan berbuat dosa. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama kita tanggalkan, buang. Jangan dibawa-bawa lagi. Caranya gimana? Pakai hidup Kristus dalam hidupan kita. Gitu saudaraku. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Mengenakan manusia baru, yaitu mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita semakin hari semakin diperbarui. Semakin hari semakin mirip seperti Tuhan Yesus. Begitu saudara. Lalu, terus 12 aja, 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Inilah karakter Kristus yang harus kita kenakan, saudaraku. Pakaian Kristus yang harus kita kenakan. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Dari awal gereja ini dibangun, saya dasarkan gereja ini adalah sebagai anggota keluarga. Tidak ada yang boleh menyimpan kesalahan saudara-saudaranya, harus saling mengampuni. Masih ingat saudara ya? 14.
Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, saya ulangi lagi tadi kan. Sebagai anggota keluarga kita harus mengenakan kasih, saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain. Tidak boleh menyimpan pikiran-pikiran jahat terhadap saudara-saudara kita. Disinilah kita mempraktekkan kasih Kristus itu, disinilah kita mempraktekkan kehidupan Kristus yang harus kita kenakan sehari-hari itu, saudaraku. Nah, sekali lagi kalau itu kita kenakan, saudara, kalau itu kita kenakan, maka sekali lagi Tuhan akan melihat kita ganteng, cantik secara rohani, ganteng, cantik, pakaian kita bersih, wangi, tidak ada noda-noda dosa dan bau menyengatnya dosa, tidak ada lagi. Maka saya katakan tadi, maka Allah akan bangga dan tersenyum melihat saudara dan saya saat ini. Amin, saudaraku ya. Jadi kesimpulannya, apakah kita semua mau menjadi pangeran-pangeran Allah yang membanggakan Allah? Yes. Buang, tanggalkan semua sifat manusia lama kita yang tadi sudah di list oleh Rasul Paulus tadi, kenakan manusia baru, kenakan kehidupan Kristus dalam hidup kita, maka kita bisa berkata, yes, aku memang anak Allah, aku memang pangeran Allah, dan surga menyetujui, ya, kamu adalah anak-anakku yang kukasihi. Amin, saudaraku. Sampai di sini saja, Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau ingatkan kami kembali bahwa kami tidak bisa mengklaim sepihak sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak bisa mengklaim sepihak bahwa aku bangga memiliki Allah, Engkau yang kami sembah dalam nama Yesus, dan aku bersuka cita akan hal itu. Tapi biar mulai hari ini kami jemaat Geraha Oikos ini mulai berpikir, apakah Allah Bapakku juga mengakui aku sebagai anak? Apakah Allah Bapa juga bangga memiliki anak seperti aku? Apakah Allah Bapa juga bangga memiliki anak seperti aku? Jadi pagi hari ini, mulai pagi hari ini Tuhan, setiap kami jemaat GPI Geraha Oikos ini Tuhan, kami akan membuang setiap sisa-sisa manusia lama kami yang masih tersisa dalam kehidupan kami. Kami akan tanggalkan semuanya sampai suatu hari nanti Engkau dapati kami sungguh-sungguh telah memiliki kehidupan, yaitu kehidupan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami bersyukur Engkau sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati setiap kami yang akan memampukan setiap kami untuk mengenakan kehidupan Putra-Mu yang tunggal dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Penatua Joko Haryono atas firman yang sudah ditaburkan. Biarlah kiranya setiap firman yang sudah ditaburkan boleh bertumbuh. Segala perintah Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semua dilayakkan untuk menjadi pangeran-pangerannya Allah. Amin. Mari sebelum kita memberikan persembahan, saya undang Ibu Rita untuk doa persembahan. Mari kita satukan hati kita mau memberi yang terbaik buat Bapa kita yang di surga. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali siang hari ini Tuhan Yesus, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus, semua karena kasih kemurahan dan kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu, karena kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan.
Kami serahkan Tuhan, ibadah kami Tuhan sudah berakhir. Engkau sudah pimpin Tuhan Yesus. Kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan sebagai pendengar, kami juga boleh sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus firman-Mu selalu mengajar kami Tuhan. Biarlah kami selalu Tuhan mau diajar dan mau melakukan semua sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Semakin hari Tuhan kami semakin mau belajar Tuhan, menyerupai Tuhan karakter daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Dimanapun berada kami Tuhan, kami boleh memiliki Tuhan perkenangan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di mana kami berada, kami boleh menjadi terang Tuhan, boleh menjadi garam Tuhan, boleh menjadi kitab yang terbuka dalam hidup kami. Ada Kristus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah orang boleh melihat ada perubahan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar dan terus berjuang Tuhan, sampai akhirnya Tuhan Yesus Engkau boleh dapati kami Tuhan tetap taat dan tetap setia, tetap layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau memanggil kami Tuhan, nama kami ada tercatat di dalam buku kehidupan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami boleh ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus, biar kami menjadi anak-anak kebanggaan-Mu Tuhan. Dimanapun berada kami boleh memberitakan Kristus adalah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Joko yang telah memberikan firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka telah Tuhan Engkau urapi senantiasa urapan yang baru, tambahkan kesehatan, hikmat, akal budi Tuhan Yesus yang daripada-Mu, pewahyuan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada Engkau boleh pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh diselamatkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati istri, anak, mantu, cucu mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau selalu turut campur tangan dan nama-Mu saja dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus saat ini yang akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat Tuhan bagi gereja ini. Kami siap memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau suci, kuduskan Tuhan tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati mereka kembali dalam pekerjaan usaha apapun yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus selalu campur tangan dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Khususnya menjadi Tuhan berkat bagi gereja kami di tempat ini Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siap memberi yang terbaik. Kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita sudah itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, itu kabarnya yang bergelora. Terima sukacita sudah itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak padamu. Sukacita surganya sukacita surganya sukacita surganya Selanjutnya, sebelum pembacaan pengumuman, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Kami persilakan untuk bangkit berdiri sejenak. Oke, selamat datang Bapak.
kembali untuk datang pada ibadah-ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Selanjutnya ada pengumuman. Lihat. Pasti jadi Bapak. Sabar. Shalom semuanya. Pasti jadi. Ini yel-yel pertama kali itu tahun yang lalu. Retret 2024 harus jadi. Tapi sekarang kita ganti, harusnya jadi, pasti jadi. Semangat ya. Retret 2024. Pasti jadi. Kurang. Pasti berangkat. Ada sekali lagi ya. Retret 2024 pasti jadi. Puji Tuhan. Saya mewakili dari tim panitia retret mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sudah mendaftar. Puji Tuhan, hampir 90% lah yang sudah daftar dan pasti ikut. Tuhan memberkati semuanya. Untuk mungkin videonya kali ya, biar lebih semangat. Pasti jadi Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik, semuanya harus ikut ya. Hadiah dan surprise-nya banyak loh. Banyak yang seru juga. Pemandangannya indah banget. Jangan lupa makanannya enak-enak. Retret 2024 Pasti jadi. Nah, ini ada beberapa donasi yang sudah kita terima. Terima kasih untuk donasinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semuanya, kakak-kakak yang belum daftar, kesempatan masih kami buka. Kiranya semua bisa ikut ya. Karena acaranya saya yakin seru, berkesan, ya pokoknya berkesan lah seperti itu. Terus satu lagi, kemarin yang sudah ngelis nama dan ukuran kaos, saya ada sampel untuk ukuran kaos. Kemarin sudah ada ukuran lingkar dada ya. Nah sekarang yang ini contoh ukuran L. Mungkin sini. Nah ini L-nya seperti ini. Kemarin kalau ada yang merasa yakin ukuran M, nggak bakal masuk. Jadi harus segera dirubah, mungkin ukurannya jadi L gitu. Nanti mungkin sama ketua komselnya dikoordinasikan lagi untuk size kaosnya seperti itu. Jadi daripada nanti kekecilan terus nggak bisa dipakai, kan sayang. Ya, jadi seperti itu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Cicing. Ya, saya akan menambahkan sedikit mungkin. Saya mengharap semua jemaat COC atau Geraha Ekos semuanya bisa ikut untuk retret tanggal 29 sampai 31 Maret nanti. Ya. Jangan mungkin di sini ada yang belum daftar, coba. Yang belum daftar angkat tangan coba. Ada nggak? Satu. Kenapa nggak daftar si Endri? Kenapa nggak mau daftar? Kendalanya apa? Mungkin kerja kali ya, kerja ya. Oke. Kami dari pihak sekretariat juga menghimbau untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pun
kami mengajak ikut serta untuk retret. Ya, kami mengajak untuk ikut serta retret. Segera daftarkan, ya, segera daftarkan yang mau ikut. Segera daftarkan. Yang juga mungkin yang belum masuk ke Komsel bisa didaftar ke bagian panitia. Untuk yang sudah masuk ke Komsel, mohon kayak menyangkut saya juga di sini sebagai keuangannya, saya mohon bantulah untuk setiap panitia untuk menyelesaikan apa yang menjadi bagian atau kewajiban kepada ketua Komselnya, supaya untuk pengaturan ke depan Komsel retret ini lebih berjalan lebih baik lagi. Ya, saya rasa itu. Oke, saya serahkan kepada Pak Joko. Ada videonya ya. Oh iya, tadi harga retretnya belum dikasih tahu ya tadi ya. Satu orang 2 hari hanya 500.000. Wah, murah banget saudaraku ya. Kapan lagi? Hari ini seperti biasa, minggu keempat kita akan mengundang yang berulang tahun di dalam bulan ini. Oh, ini dia. Saya undang maju ke depan yang ulang tahun. Waduh, ini dari tadi kendalanya nggak selesai ini. Ibadah udah selesai, khotbah udah selesai, kendalanya belum selesai. Ya, saya undang Ibu Yanti, maju ke depan, hadir. Saya nggak sempat sebut lagi, yang ada di situ Pak Arianto nggak hadir juga, Liana hadir, Rio nggak hadir juga, Ibu Lana hadir, Ibu Lana, Ibu Mei, Ibu Wiwi nggak hadir, ya Bapak Windy, Emi nggak hadir juga. Hari ini tumben banyak banget yang nggak hadir. Cuma ini, padahal disiapin banyak banget. Oke, sudah ini aja. Oke, selamat ulang tahun saudaraku yang dikasih Tuhan dalam minggu ini. Silakan tiup lilinnya, tiup lilinnya. Iya. Jangan bilang potong kuenya ya, kuenya cuma satu kecil. Oke, mari saudara kita bangkit berdiri, kita doakan saudara kita yang ulang tahun pada bulan ini, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Abang mau berdoa secara khusus Tuhan untuk anak-anakmu yang berdiri di depan yang bulan ini ulang tahun, dan juga saudara yang lain yang tidak hadir, yang begitu banyak yang hari ini tidak hadir, mereka ulang tahun bulan ini juga Tuhan. Tuhan, Engkau telah menyatakan kasih-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu atas mereka. Sampai dengan hari ini, kami percaya hari-hari ke depan anak-anakmu ini tetap ada dalam kasih pemeliharaanmu yang sempurna Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakannya, berkati kesehatannya semuanya, sehingga di hari-hari ke depan anak-anakmu semakin percaya, semakin semangat di dalam mengiring Tuhan, dan semakin hari semakin cinta akan Engkau, dan menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun mereka akan berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anakmu yang ulang tahun pada bulan ini dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kamu mau Oh iya, saat ini juga Tuhan Yesus, hamba mau berdoa untuk anak-anakmu yang hari ini pertama kali Engkau kirim ke tempat ini. Hamba berdoa untuk Bapak Suryanto, berkati anakmu ini Tuhan.
Hambamu secara pribadi belum mengenal, tetapi Engkau mengenal anakmu ini Tuhan Yesus. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaan, usahanya, apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Supaya dalam kehidupan Pak Suryanto ini Tuhan menjadi berkat bagi orang sekeliling mereka untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan berdoa juga Tuhan untuk Saudara Diego. Engkau juga memberkati anakmu ini Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan. Kalau sekolah, berkati sekolahnya. Kalau dia kuliah, berkati kuliahnya. Kalau dia sedang bekerja, berkati pekerjaannya. Kalau dia usaha, berkati juga usahanya. Dan terutama kehidupan rohaninya Tuhan Yesus, tangkap untuk jauh lebih dalam lagi, masuk di dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga anakmu ini juga nanti akan menjadi berkat bagi generasinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Ibu Desi dan Baby Devan juga Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang Kau kirimkan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk Ibu Desi berkati juga, berkati keluarganya, berkati setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan, berkati anaknya Tuhan, pertumbuhannya selalu ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu yang baik yang ulang tahun, baik yang hari ini Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan, menjadi satu keluarga besar di dalam keluarga Geraha Oikos ini Tuhan Yesus, dan kami semua akan bersama-sama bertumbuh bersama di dalam berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali sebentar. Kita akan menyaksikan sebuah video. Jangan lupa yang belum daftar, segera daftar karena acaranya pasti seru banget. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kembali Pak Joko untuk menutup ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri kembali saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur padamu Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang mengingatkan kami, setiap kami, oleh karena tanda kasih-Mu bahwa Engkau mengasihi kami semua jemaat Geraha Oikos ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan sebelumnya nanti kami juga akan melanjutkan fellowship, makan bersama Tuhan. Biar Engkau berkati setiap makanan, minuman yang tersedia Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang menyediakannya Tuhan, dengan berkat-berkat yang datang daripada Engkau berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri pertemuan kami ini, kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus akan terus memimpin kita semua, memberi kepekaan kepada kita semua, memampukan kita semua untuk terus hidup mengenakan hidup Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua tidak terkecuali, kita semua diakui sebagai anak-anak Bapa, yaitu pangeran-pangeran Allah yang maha tinggi itu. Dan bila segala berkat ini tercurah atas kita, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan kita semua yang diberkati. Dengan iman kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.